Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamalia, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Hayawan. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan video mengenai penelitian yang akan saya lakukan kelak. Jadi, video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah publikasi ilmiah dengan dosen pengampu Dr. M. Nasir Tamlene. Judul yang akan saya bawa di sini yaitu eksplorasi dan identifikasi spesies mikorrhiza pada perkebunan cengkeh di Pulau Ternate sebagai bahan pengembangan video pembelajaran bioteknologi. Langsung saja ke latar belakangnya. Mikorrhiza merupakan suatu bentuk simbiosis yang terjadi antara kelompok jamur dengan akar tumbuhan tingkat tinggi yang biasanya memiliki banyak manfaat yang menguntungkan bagi tumbuhan itu sendiri. Mikorrhiza mempunyai persebaran yang sangat luas, yaitu hampir 90% tanaman bersimbiosis dengan mikorrhiza. Hal ini dibuktikan dari penelitiannya pada 3 jenis tanah rhizosfer pisang niva di Pontianak menurut Saputra 2015. Penelitian terkait mikorrhiza sudah dilakukan sejak dulu dan terus mengalami perkembangan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan pada tahun 2019 oleh Manjarara dan kawan-kawan merupakan salah satu penelitian terbaru terkait dengan karakterisasi morfologi spora fungi mikorrhiza arbuscula pada daerah perakaran beberapa tanaman industri di lahan pertanian Desa Tidoli. Banyaknya peranan mikorrhiza terhadap pertumbuhan tanaman memerlukan identifikasi mikorrhiza sebagai bentuk dari langkah awal pemanfaatan mikorrhiza lokal untuk meningkatkan produktivitas pertumbuhan tanaman. Ternate merupakan salah satu daerah penghasil rempah-rempah. Salah satu rempah-rempah khas yang terdapat di kota Ternate yaitu cengkeh dan juga pala. Penelitian mengenai eksplorasi mikorrhiza yang terdapat di Ternate untuk saat ini belum memiliki banyak informasi yang cukup, terutama terkait mikorrhiza pada tanaman cengkeh di Pulau Ternate. Tanaman cengkeh dipilih karena tanaman cengkeh merupakan tanaman yang dominan dibudidayakan oleh masyarakat setempat. Belum adanya penelitian terkait mikorrhiza pada perkebunan cengkeh di Pulau Ternate membuat penelitian ini penting untuk dilakukan, yaitu dengan judul eksplorasi dan identifikasi spesies mikorrhiza pada perkebunan cengkeh di Pulau Ternate sebagai bahan pengembangan video pembelajaran bioteknologi. Masalah yang menjadi masalah utama di sini yaitu yang pertama, apakah terdapat spesies mikorrhiza pada perkebunan cengkeh di Pulau Ternate? Yang kedua, jenis-jenis spesies mikorrhiza apa saja yang terdapat pada perkebunan cengkeh di Kota Ternate? Yang ketiga, bagaimana draft pengembangan video pembelajaran mikorrhiza pada mata kuliah bioteknologi khususnya di bidang pertanian? Tujuan adanya penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat spesies mikorrhiza pada perkebunan cengkeh di Pulau Ternate. Yang kedua, untuk dapat mengetahui jenis-jenis spesies mikorrhiza apa yang terdapat pada perkebunan cengkeh di Pulau Ternate. Yang ketiga, untuk dapat membuat draft pengembangan video pembelajaran mikorrhiza pada mata kuliah bioteknologi di bidang pertanian. Tinjauan pustaka, di sini tinjauan pustaka yang saya bahas ada 5 topik, yaitu mikorrhiza, tumbuhan cengkeh, eksplorasi dan identifikasi mikorrhiza, Pulau Ternate, dan juga pengembangan video pembelajaran. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu mengenai mikorrhiza. Menurut Saputra 2015, mikorrhiza ialah kelompok mikroorganisme yang berhabitat di tanah yang memiliki peranan membantu pertumbuhan suatu tumbuhan. Karena itu, mikorrhiza dikenal dengan jamur tanah karena habitatnya yang tinggal di perakaran di dalam tanah. Mikorrhiza memiliki manfaat yang menguntungkan bagi setiap inangnya dan juga lingkungan di sekelilingnya. Di antaranya yaitu resisten terhadap serangan patogen. Yang kedua, resisten terhadap lingkungan ekstrim. Yang ketiga, memperbaiki struktur tanah seperti meremediasi lahan bekas tambang. Selanjutnya, membantu tanaman dalam menyerap unsur hara dengan struktur hifanya yang panjang dan halus yang dapat menjelajah ke bagian dalam tanah yang tidak dapat dijangkau oleh akar tumbuhan tersebut. Kemudian dapat menyerap unsur hara makro dan mikro yang tidak dapat dijangkau oleh akar tumbuhan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikorrhiza diantaranya sebagai berikut, yaitu suhu, intensitas cahaya, pH tanah, kadar air tanah, bahan organik, tanaman inang, mikroorganisme lain, fungisida, dan juga ketersediaan unsur hara. Selanjutnya yang saya bahas yaitu tumbuhan cengkeh sendiri. Tumbuhan cengkeh
Menurut Indrawanto dan Ferry 2007, pada tahun 2007, tanaman cengkeh atau Syzygium aromaticum termasuk dalam famili Myrtaceae dan merupakan tanaman asli Indonesia yang berasal dari Kepulauan Maluku. Cengkeh merupakan salah satu komoditas yang memiliki masa depan yang sangat cerah. Hal ini dilihat dari keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya dalam pemulihan perekonomian waktu sekarang dan yang akan datang. Infeksi mikorizа terhadap cengkeh diketahui sangat bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan tinggi cengkeh, jumlah daun yang lebih banyak, dan memiliki intensitas penyakit yang lebih rendah, contohnya penyakit bercak pada daun cengkeh. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Putri Ayu dan kawan-kawan pada tahun 2016. Kemudian eksplorasi dan identifikasi. Identifikasi spora mikorizа bertujuan untuk mengetahui spesies apa yang terdapat pada suatu tanaman yang membantu pertumbuhan tanaman tersebut. Teknik identifikasi dan karakterisasi mikorizа secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pertama teknik pendekatan morfologi, yang kedua teknik molekular. Teknik pendekatan morfologi yaitu dengan identifikasi dengan menggunakan morfologi yang merupakan jenis identifikasi umum yang digunakan. Identifikasi ini merupakan dasar identifikasi mikorizа karena hifa dan organ-organ lainnya seperti arbuskular dan vesikular tidak spesifik untuk setiap spesies. Karakterisasi yang diperoleh selanjutnya dicocokkan dengan deskripsi spesies yang ada dalam rujukan asli, seperti rujukan yang umum digunakan yaitu Infam dan Morton. Teknik molekular, yaitu sebagai penanda molekuler, telah dikembangkan untuk keperluan deteksi dan identifikasi mikorizа. Pendekatan molekuler dilakukan berdasarkan prinsip mengeksploitasi variasi genetik. Pulau Ternate. Nah, Pulau Ternate merupakan salah satu pulau yang berada di kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Selain Pulau Ternate, juga terdapat pulau-pulau lain yang terletak di kota Ternate, yaitu Pulau Moti, Pulau Hiri, Pulau Tifure, Pulau Mayau, Pulau Gurida, Pulau Maka, dan Pulau Mano. Kondisi topografi lahan Kepulauan Ternate berbukit-bukit dengan sebuah gunung berapi yang masih aktif dan terletak di Pulau Ternate, yaitu Gunung Gamalama. Mayoritas jenis tanah di Pulau Ternate adalah tanah regusol, yaitu tanah yang berasal dari material gunung berapi. Pada umumnya, masyarakat mengolah lahan perkebunan dengan produksi rempah-rempah sebagai produk unggulan dan perikanan laut yang diperoleh di sekitar perairan pantai sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, pengembangan video pembelajaran. Video pembelajaran yang kita tahu yaitu merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mempermudah seorang pendidik dalam menyampaikan pembelajarannya. Video pembelajaran dapat menampilkan atau menyajikan suatu topik maupun objek pembelajaran yang tidak dapat ditampilkan atau dipaparkan di kelas secara langsung, sehingga siswa tetap dapat menyaksikan dan mengetahui topik maupun objek dalam materi tersebut. Selanjutnya, metode penelitiannya. Tipe penelitiannya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif eksploratif. Maksudnya di sini tidak untuk menguji hipotesis, tapi untuk menggambarkan atau memaparkan mengenai suatu fenomena atau kejadian. Alatnya di sini yang digunakan untuk melakukan penelitian itu yaitu plastik steril untuk sebagai wadah dalam menyimpan tanah, sampel tanah dan akar, sekop untuk menggali tanah, gunting cawan petri sebagai tempat medium biakan, Erlenmeyer sebagai tempat untuk membuat media tumbuh, kaca benda dan penutup untuk membuat preparat, mikroskop untuk mengamati, oven sterilizer untuk mensterilisasi alat-alat kering atau sterilisasi kering alat-alat gelas kaca, autoclave sebagai tempat sterilisasi media, inkubator sebagai tempat inkubasi atau isolasi, neraca analitik untuk menimbang media, hot plate untuk memanaskan media dan mencampurkan bahan media, pembakar bunsen untuk sebagai sumber api dalam kerja aseptif, jarum inokulasi untuk memindahkan dan menanam biakan, centrifuge dan juga tabungnya sebagai alat untuk mendapatkan suspen dari tanah tersebut, saringan untuk menyaring sampel tanah. Selanjutnya bahan
Bahan yang digunakan yaitu sampel tanah dan akar sebagai sumber untuk memperoleh isolasi spora mycorrhiza, akar cengkeh sebagai sumber untuk memperoleh isolasi mycorrhiza, aquade sebagai pelarut, media potato dextrose agar atau PDA, media yang digunakan untuk menumbuhkan biakan, alkohol 70% dan 95% sebagai pembersih dalam kerja asektif, larutan FAA untuk mencuci akar, pewarnaan gram untuk mewarnai spora agar dapat dilihat pada mikroskop, KOH 10% untuk merendam sampel akar, HCl juga digunakan untuk merendam sampel akar. Prosedur kerjanya yang pertama dilakukan pengambilan sampel tanah dan akar. Jadi sampel tanah dan akar diambil secara asektif kemudian dibawa ke laboratorium. Kemudian dilakukan ekstraksi spora dan tanah. Cara mengekstrasinya yaitu dengan menyaring tanah, kemudian mensuspend tanah pada centrifuge, mendapatkan suspend tanah dari melakukan centrifuge. Kemudian setelah itu diambil suspendnya, diletakkan ke dalam cawan Petri, kemudian dilakukan pengamatan, dimasukkan ditumbuhkan, diisolasi, kemudian dimasukkan ke dalam kaca preparat dan diamati dengan mikroskop. Kemudian kolonisasi mycorrhiza pada akar tanamannya itu dilakukan pencucian dengan menggunakan larutan FAA, KOH dan larutan lain sebagainya yang telah saya bacakan tadi sebagai bahannya. Kemudian teknik pengumpulan dan analisis data. Data hasil pengamatan yang diperoleh kemudian akan dikelola dan disajikan dalam bentuk data tabulasi dan gambar. Kelimpahan relatif spora dapat diketahui melalui formula berikut ini atau rumus berikut ini, yaitu kelimpahan relatif sama dengan jumlah spora dalam suatu genus per jumlah spora keseluruhan dikalikan dengan 100. Ini daftar pusakanya. Kemudian itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.